Selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 10, bab baru mengenai pemanasan global atau yang sering kita dengar dengan istilah global warming. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencemaran lingkungan. Salah satu akibat atau efek dari pencemaran lingkungan adalah terjadinya global warming atau pemanasan global. Nah, simak video ini ya nak sampai habis. Adapun yang kita bahas yang pertama dari pemanasan global yaitu mengenai efek rumah kaca. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian efek rumah kaca, lalu menjelaskan terjadinya efek rumah kaca, dampak dari efek rumah kaca bagi manusia, cara atau usaha atau cara menangani yang dapat dilakukan dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca itu berawal dari bahasa Inggris yang disebut dengan greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah yang beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca yang mudah menyerap panas dan sulit melepas panas. Di dalam rumah kaca suhunya lebih tinggi daripada di luar rumah kaca. Karena cahaya matahari yang menembus cahaya kaca dan dipantulkan kembali oleh benda-benda dalam ruangan, rumah kaca sebagai gelombang panas berupa gelombang sinar inframerah. Tetapi gelombang panas tersebut terperangkap dalam ruangan rumah kaca dan tidak bercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Dari situlah istilah efek rumah kaca muncul. Bumi diibaratkan sebagai tanaman dan kaca sebagai atmosfer bumi. Di mana atmosfer ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat walaupun musim dingin. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa ada istilah dengan efek rumah kaca, di mana yang melatar belakangi itu adalah dari para petani yang membuat rumah kaca untuk menanami sayur mayur dan bunga-bunga. Mereka melindunginya agar tanaman mereka itu memiliki cahaya atau sinar matahari yang cukup, karena salah satu untuk fotosintesis dari tanaman adalah membutuhkan matahari. Sedangkan jikalau cuaca di luar dingin, maka tanamannya akan tidak tumbuh dengan subur. Makanya dibuat dengan rumah kaca, di mana di dalam ruangan tadi dibilang bahwa akan terperangkap matahari atau panasnya di dalam ruangan rumah kaca tersebut, sehingga tidak bercampur dengan udara dingin yang di luar tersebut. Nah, istilah ini yang sering muncul sebagai istilah dari efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca merupakan proses yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Nah, kaca tadi itu adalah sebagai wadah-wadah untuk memerangkap panas matahari. Berarti kalau di bumi yang menjadi kaca adalah atmosfer atau lapisan-lapisan bumi, yang menjadi efeknya itu adalah tanaman-tanamannya. Jadi gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang dapat menyebabkan efek dari rumah kaca. Adapun gas-gasnya yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, yang pertama itu karbon dioksida atau istilah kimiainya yaitu CO2. Gas pertama efek rumah kaca yakni karbon dioksida yang memiliki presentasi 9-26%. Peningkatan jumlah dari CO2 ini sendiri disebabkan karena aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar, membuang limbah padat, membakar kayu, polusi kendaraan, sampai aktivitas manusia lainnya. Lalu dikarenakan uap air memiliki presentasi lebih besar yakni 36-70%, merupakan gas alami yang memiliki peranan banyak dalam proses efek rumah kaca. Hal ini bisa terjadi karena uap air laut, sungai hingga danau di suatu kawasan mengalami peningkatan, maka temperatur panas akan meningkat pula. Yang ketiga itu karena nitrogen dioksida. Gas ini sendiri paling banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar serta pembakaran lahan pertanian. Hal ini wajib yang diketahui ialah gas tersebut bisa menangkap panas 300 lebih besar daripada karbon dioksida.
Nah, yang terakhir itu adapun gas metana, merupakan insulator efektif yang dapat menangkap panas 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan CO2. Penyebab dari meningkatnya gas ini juga disebabkan karena ulah manusia yang memproduksi transportasi, kendaraan, gas alam, batu bara, serta minyak bumi. Metana ini dihasilkan oleh pembusukan limbah organik serta dari kotoran hewan. Adapun proses terjadinya efek rumah kaca yang pertama, nah kalian dapat bisa melihat dari gambar juga, panas matahari merambat melalui atmosfer atau lapisan bumi. Yang kedua, sebagian panas matahari diserap oleh bumi untuk menyimpan panas. Yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Yang keempat, sebagian panas yang dipantulkan kemudian diserap oleh gas-gas atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Dan yang kelima, panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, ini merupakan proses terjadinya efek rumah kaca. Jikalau seperti yang tadi dimaksud dengan istilah efek rumah kaca atau background atau latar belakang yang terjadi, maka kita sering merasakan suhu bumi makin meningkat atau panas semakin meningkat. Jadi itu dikarenakan terjadinya efek dari rumah kaca yang panas matahari itu kembali ke atmosfer bumi. Selanjutnya, adapun penyebab terjadinya efek rumah kaca dikarenakan aktivitas manusia. Yang pertama, hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Ini merupakan salah satu pencemaran dari udara. Lalu tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan, baru penggunaan klorofluorokarbons atau CFC pada alat pendingin seperti AC dan juga seperti kipas, parfum, dan kulkas yang menghasilkan gas CFC atau klorofluorokarbons secara berlebihan. Adanya emisi gas metana dari aktivitas lahan sawah, pertanian, hewan, dan lain-lainnya. Nah, itu yang merupakan penyebab dari terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya, dampaknya yaitu adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah dunia itu semakin meningkat suhu bumi. Kita tahu di Indonesia ini akhir-akhir ini terjadinya peningkatan suhu bumi atau suhu yang ekstrim atau cuaca yang ekstrim yang tidak bisa dapat kita tebak-tebak lagi. Atau kalian pernah mendengar dengan bahwa di kutub utara es sudah mencair. Itu diakibatkan apa? Akibat efek dari rumah kaca dan banyak penyebab-penyebab lainnya kan. Yang kedua, dampaknya kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis atau iklim yang ekstrim tadi. Lalu mencairnya glasier atau bongkahan es yang seperti Miss bilang tadi, sehingga menyebabkan naik kadar air laut, meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup, lalu menipisnya lapisan ozon yang melindungi bumi dari bahaya radiasi matahari. Kita tahu radiasi matahari itu jika terpapar ke dalam kulit kita akan menimbulkan iritasi kulit, hilangnya terumbu karang yang ada di dalam perairan akibat dari panasnya suhu bumi yang meningkat. Lalu, cara kita untuk menanggulangi dari dampak efek rumah kaca yaitu kita harus pertama menggunakan energi listrik yang secukupnya dengan mematikan lampu dan mencabut elektronik yang dari sumber listrik dan menggunakannya secara yang perlu saja. Lalu menghemat sumber energi fosil, mengganti bahan minyak bakar transportasi dengan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan, mengurangi penggunaan sedotan plastik dan wadah plastik, menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, lalu pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos, tadi mengurangi penggunaan sedotan plastik atau dapat mendaur ulang itu yang kita kenal dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sampah organik juga, pisahkan sampah organik dan anorganik untuk dapat didaur ulang,
kurangi penggunaan kertas, lalu memakai sepeda untuk jarak yang dekat daripada kendaraan bermotor. Nah, ini untuk mengurangi juga dari pencemaran udara. Lalu memakai kendaraan umum untuk mengurangi polusi. Nah, itu cara menanggulangi yang dapat kalian lakukan dari efek rumah kaca. Nah, mulai sekarang kalian kan sudah tahu nih, sudah paham bahwa efek rumah kaca itu cukup berbahaya dan memiliki banyak dampaknya. Jadi, Miss harap kalian untuk dapat mengurangi dampak-dampak tersebut agar apa? Agar kita yang tinggal di bumi ini tidak merusak bumi kita masing-masing. Makanya dibilang ada anjuran sayangilah bumimu. Dan jangan lupa untuk selalu bijak. Bijak apa? Bijak dalam mengambil tindakanmu. Jadi, Miss harap kalian sudah mengerti materi yang Miss ajarkan hari ini mengenai efek rumah kaca, dan jangan lupa dipelajari lebih lanjut lagi mengenai efek-efek rumah kaca lainnya. Lalu kalian catat di catatan kalian dengan lengkap dan rapi tulisannya, dan tidak perlu kalian kirim ke WA Miss. Nanti Miss akan periksa sewaktu kita tatap muka. Nah, sekian dari materi Miss. Terima kasih dan selamat pagi.